Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin fi iqamatid din. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di rumahnya, Masjid Mukhlisin ya Pak ya? Al-Mukhlisin, masjid orang-orang yang ikhlas insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bersemangat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diamanahkan kepada saya bahwa setiap minggu ketiga Pak ya, Rabu malam Kamis kita akan mengaji tafsir Al-Quran tentunya. Semoga ini bisa kita laksanakan dengan baik dan kita semua bisa hadir. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan dalam mengamalkannya. Amin. Tentu dalam kajian tafsir ini saya sebagai seorang manusia biasa tentu tidaklah seperti layaknya seorang mufassir, seorang ahli tafsir yang punya ilmu yang mendalam. Maka oleh karena itu saya lebih cenderung untuk menyampaikan tadabbur. Tadabbur artinya mentadabburi, merenungkan, mengambil hikmah-hikmah yang terdapat dalam satu ayat misalnya, lalu kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan tafsir itu dia baku. Oleh karena itu tafsir itu memiliki kaedah-kaedah. Adapun tadabbur, kita semua bisa mentadabburi. Siapapun selama dia paham dengan apa yang dibacanya dari ayat-ayat Al-Quran, maka dia bisa mentadabburi, bisa merenungkan, mengambil hikmah daripada ayat-ayat yang dibacanya. Tadabbur, sekali tadabbur kita akan mendapatkan mungkin banyak hikmah. Tadabbur berikutnya mungkin lain lagi hikmah yang kita dapatkan. Jadi dalam mentadabbur itu bisa banyak yang kita peroleh ibrah, pelajaran atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam satu ayat. Tapi kalau tafsir itu sudah baku. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tafsir hanya ada perbedaan-perbedaan penafsiran. Sama seperti layaknya fikih, banyak perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi tafsir juga begitu. Jadi seorang mufassir akan punya pendapat tentang satu ayat A misalnya, nanti mufassir yang lain B. Tapi pada umumnya pendapat-pendapat mereka itulah yang diambil oleh para ulama-ulama belakangan. Nah, adapun tadabbur, ada seorang ulama, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir. Dia tidak mau menyebut kitab tafsirnya itu sebagai kitab tafsir,
Tapi dia menyebutnya khawatir. Khawatir itu jamak dari khatirah. Khatirah itu artinya sesuatu yang terlintas di hati. Jadi ketika dia baca satu ayat, terlintas hikmah, terlintas ada pelajaran yang diambil di situ. Lalu itulah yang disampaikannya. Nah, kemudian karena ceramah-ceramah dia itu direkam di sebuah televisi, kemudian dibukukan. Jadi bukan dia menulis tafsir, tidak. Jadi ceramah-ceramah dia tentang ayat-ayat Quran secara berurutan itu kemudian dibukukan. Itulah sekarang yang beredar disebut sebagai tafsir Asy-Sya'rawi. Padahal beliau tidak pernah menyebut itu sebagai tafsir, tapi khawatir atau khatirah. Nah, jadi kita di sini pun barangkali walaupun tidak sama dengan beliau, ya kan, kira-kira begitulah. Ya, karena kalau untuk menafsir ini saya memang membawa kitab namanya At-Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, karya Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini sebagai pedoman kita saja dalam mengkaji Al-Quran ini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada tafsir surah Al-Fatihah, kita membahas sedikit tentang al-isti'adzah. Karena sebelum kita membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian ingin membaca Al-Quran, maka isti'adzahlah, ya. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Jadi isti'adzah ini diambil dari kata azza. Azza ya'udzu. Ya, auzah. Isti'adzah itu timbangan istaf'ala. Jadi isti'adzah ay talabul auzah atau talabul iyadah, meminta perlindungan. Seperti istighfar. Istighfar itu talabul maghfirah, meminta keampunan. Jadi isti'adzah ini merupakan istilah, maksudnya adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi sebelum kita baca Al-Quran, kita baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu namanya isti'adzah. Kenapa kita mesti beristi'adzah padahal kita ingin membaca Al-Quran, ya kan? Nah, Al-Quran ini tentu ayat-ayat Allah yang sangat ditakuti oleh setan. Tetapi kita terlebih dahulu meminta perlindungan kepada Allah. Pertama, kenapa kita harus baca isti'adzah? Karena perintah Allah. Ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz, maka berlindunglah engkau. Nah, ini perintah. Jadi perintah ini ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada juga ada kalanya mubah. Jadi kalimat amar itu al-aslu fil amri lil wujub. Prinsipnya perintah itu menunjukkan wajib. Tapi kalau ada qarinah, ada indikasi yang menunjukkan dia sunnah, maka dia sunnah. Seperti membaca isti'adzah sebelum kita membaca Al-Quran, itu hukumnya sunnah, ya, menurut mazhab Syafi'i. Jadi kita perlu membaca isti'adzah, itu alasan yang pertama, karena ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membaca isti'adzah karena membaca Al-Quran itu ibadah. Ya, membaca Al-Quran itu ibadah. Biasanya ibadah tidak terlepas dari godaan setan, tidak terlepas dari gangguan setan. Kadang kita pertama
baca Al-Quran itu ikhlas gitu. Tapi karena kita didengar orang atau dilihat orang, muncul perasaan ria, pamer, ya. Ya akhirnya hilang pahala yang tadinya kita sudah peroleh. Kenapa? Karena setan membisikkan hal-hal yang dapat melalaikan kita. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu artinya adalah astajiru bi janabillahi wa a'tasimu bihi min syarri syaitan al-mal'un al-mazmum ay yughwiyani wa yudillani aw yadurrani fi dini aw dunyaya. Jadi a'udzubillahi minasyaiton itu artinya aku meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan yang terkutuk, yang tercela, supaya dia tidak menggodaku atau menyesatkanku atau memberikan mudarat kepadaku dalam agama dan dunia. Nah, itulah kira-kira ringkasnya arti dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Timbul pertanyaan, syaitan itu apa sebenarnya? Syaitan itu diambil dari kata syaitana, ya, syaitana yashtunu, syaitan. Artinya ba'uda, jauh, ya, jauh. Jadi setan itu adalah makhluk yang jauh dari rahmat Allah. Jadi setan itu sebenarnya dia karakter. Tapi ketika disebut setan secara mutlak, maka maksudnya setan dari bangsa jin. Tapi kalau setan secara umum itu karakter, tidak hanya dari bangsa jin. Manusia kalau jauh dari syariat, jauh dari Allah, itu juga setan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Kan gitu. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuhnya. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setan dari bangsa jin dan manusia. Berarti setan itu ada juga manusia. Jadi kalau dia sudah nggak bisa diatur, nah itulah setan itu. Makanya orang tua kita dulu kalau udah marah sama kita kan, anak setan kau gitu kan. Nah, itu saking kenapa itu? Nggak bisa diatur. Nah, jadi orang yang nggak bisa diatur setan. Nah, jadi bisa juga ketika kita baca auzubillahi minasyaitonir ini, maksudnya dua-dua, ya kan? Setan jin dan setan manusia. Di dalam surah An-Nas kan juga ada itu kan. Nah, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya kan? Jadi yang menimbulkan was-was, yang membisikkan godaan-godaan itu ada kalanya dari bangsa jin, ada kalanya dari bangsa manusia. Jadi itulah kita perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum membaca isti'azah sebelum membaca Al-Qur'an itu al-isti'adzatu mandubatun fi ra'yi jumhuril ulama. Isti'adzah itu sunnah, ya, menurut pendapat mayoritas ulama, ya, fi kulli qiraatin fi ghairi shalah. Setiap membaca Al-Qur'an kecuali dalam salat. Kalau dalam sholat terjadi khilaf. Tapi kalau membaca di luar sholat sunnah, ya, sunnah hukumnya mutlak. Tapi kalau di dalam sholat kayak kita tadi kan, setelah baca doa iftitah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi nggak diucapkan, hanya dibaca secara sir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru bismillahnya kuat. Nah, kalau ulama Malikiyah, ya, pengikut dari Imam Malik, makruh mereka kalau kita baca ta'awuz atau isti'azah di dalam sholat sebelum Fatihah. Sedangkan mazhab Abu Hanifah atau Hanafiyah itu hanya dianjurkan pada rakaat pertama aja. Pada rakaat kedua dan seterusnya tidak dianjurkan.
Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, nah itu baru yusannu ta'awudzu sirran fi awwali kulli rak'atin qabla al-qira'ah. Jadi sunnat membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi ya sirran, secara pelan ya, bukan dibaca kuat kayak kita baca bismillah ya dan seterusnya. Sir di awal setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Nah, itulah kira-kira sedikit ya tentang ta'awuz. Sedangkan apakah isti'azah itu bagian dari Al-Quran? Tidak. Ya, dia bukan bagian dari Al-Quran dan bukan bagian dari ayat Al-Quran. Ya, jadi dia hanya ungkapan yang disunnahkan saja berdasarkan Al-Quran. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah disebut dia Al-Fatihah karena dia berada di awal sebagai pembuka. Pertanyaannya, kalau ada pembuka biasa ada penutup ya kan? Kenapa dalam Al-Quran tidak ada surah Al-Khatimah? Kenapa tidak ada surah Al-Khatimah? Surah penutup. Ada surah penutup, surah An-Nas ya kan? Tapi tidak disebut surah Al-Khatimah dan tidak disebut juga dalam salah satu namanya surah Al-Khatimah. Karena kadang kan ada satu surah itu namanya banyak, kayak surah Al-Fatihah ini lah banyak namanya. Tapi surah An-Nas itu cuma An-Nas saja, tidak pernah dia disebut surah Al-Khatimah. Apa kira-kira hikmahnya sih? Hikmahnya, ini juga pikiran saya juga ini. Itulah khotirahnya dia kan. Belum pernah juga saya baca itu. Hikmahnya begini. Al-Quran ini sekali kita baca jangan pernah menutupnya, kan gitu. Sekali kita baca Al-Quran ini terus sampai An-Nas, ulang lagi dari awal. Khatam, ulang lagi, sampai Allah Subhanahu wa taala yang menutup mata kita. Sampai Allah yang menutup usia kita. Nah, itulah hikmahnya. Jadi bagi kita dianjurkan untuk mewiridkan baca Al-Quran ini. Jadi bukan hanya tadarus di bulan Ramadan saja. Setiap hari. Ya, setiap hari. Minimal dalam satu hari satu malam itu 2 kali minimal. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Bacanya secara berurutan. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus tamat balik lagi ke awal. Itulah secara sepanjang hidup kita. Maka tidak ada istilah penutup. Ya, terus dibaca. Sekali buka, terus dibaca. Itulah salah satu ya hikmah kenapa dia disebut surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita renungkan ya surah Al-Fatihah ini luar biasa ya. Nah, kita lihat di sini bahwa surah Al-Fatihah ini tadammanat hadhihi suratu ma'ani Al-Qur'anil Azim washtamalat ala usuluddin wa furu'i. Al-Quran itu mengandung seluruh isi Al-Quran. Ini jugalah salah satu sebab kenapa dia disebut Ummul Quran ya. Jadi Al-Fatihah itu selain namanya Al-Fatihah, dia juga disebut Ummul Quran. Ummu artinya ibu ya, artinya mengandung. Jadi Ummul Quran yang mengandung seluruh isi Al-Quran. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu semuanya terkumpul pada surah
Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah semua terkumpul pada bismillah. Bismillah itu terkumpul pada titik banyak. Nah, itu pada titiknya. Sampai begitulah yang dimunculkan para ulama. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini ada masalah akidah, ada masalah syariah, ibadah, ya, kisah-kisah terdahulu, doa dan sebagainya. Nah, nanti insyaallah kita akan temukan di dalamnya. Nah, kemudian nama. Tadi sudah ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ya. Nah, ada juga dia disebut As-Salah. Nah, surah apa? As-Salah. Nah, pernah kita dengar itu kan? Coba baca dulu surah As-Salah itu. Mungkin bingung kita kan? Padahal maksudnya apa? Surah Al-Fatihah. Ada hadis menyebutkan qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi Fatihah itu, walaupun di situ disebut qasamtu salata. Aku membagi salat itu, bukan salat ibadah salat itu bukan. Surah Al-Fatihah itu dibagi oleh Allah menjadi dua bagian. Ya, baini wa baina 'abdi. Untukku dan untuk hambaku. Jadi alhamdulillah, ya. Sampai apa itu? Ya, kalau kita lihat di sini di dalam surah Al-Fatihah ini, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sampai situ. Itu untuk Allah. Ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya itu untuk kita. Jadi qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kubagi surah Al-Fatihah itu menjadi dua bagian untukku dan untuk hamba. Jadi menurut hadis ini nama dari surah Al-Fatihah itu As-Salah. Ada juga namanya surah Al-Hamdu. Karena memang dia dimulai dengan Alhamdu. Kemudian Ummul Quran sudah. Kemudian lagi As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, kenapa diulang-ulang? Ya diulang-ulang dalam sholat, kemudian dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, apalagi ada kenduri, ya kan? Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah Al-Fatihah, kan gitu. Enggak cukup sekali kan? Nah, banyak lagi wali arwahi abaina, ya kan? Nah, semua khusus Al-Fatihah. Nah, berulang-ulang dibaca. Kemudian disebut juga dia Asy-Syifa. Surah Asy-Syifa, surah obat. Karena ada hadis mengatakan Fatihatul Kitabi Syifa'un min kulli sam. Surah Al-Fatihah itu obat dari segala racun. Ada juga disebut dia surah Ar-Ruqyah. Nah, kenapa disebut Ar-Ruqyah? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman raqa biha sayyidal hayy, ma adraka annaha ruqyah. Dari mana engkau tahu itu Al-Fatihah itu ruqyah? Nah, ceritanya kan begini. Ada sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini pergi dengan beberapa orang sahabat musafir, kemudian singgah di sebuah kampung. Nah, kampung itu bukan kampung muslim, kampung yang masih dia menganut kalau orang jahiliyah itu tidak beragama lah, menyembah berhala. Jadi Sayyidul Qaum, kalau di sini disebut Sayyidul Hayy, kepala kampung, kira-kira begitu ya kan. Nah, kepala kampung atau kepala suku, dia terkena gigitan ular. Gigitan binatang berbisa, ular pun nggak disebut situ. Gigitan binatang berbisa. Jadi nggak ada yang bisa mengobatinya.
begitu masuk rombongan sahabat ini, langsunglah salah seorang dari penduduk kampung itu menjumpai Abu Sa'id Al-Khudri dan sahabat yang lain. Lalu di situ terjadilah dialog. Ya, artinya kata orang kampung itu, kepala kampung kami digigit ular, tak tolonglah kepada kalian untuk bisa mengobatinya, kira-kira begitu. Nah, di situ kebetulan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri ini sama sahabat tidak bawa bekal, tidak bawa makanan. Jadi kalau gitu jamulah kami, katanya kan. Nah, terjadilah apa namanya MOU, ya kan. Nah, terjadilah kesepakatan. Oke, kami obati kepala kampung, tapi kasihlah kami jamuan, gitu kan kira-kira. Jadi datanglah Abu Sa'id Al-Khudri ini menjumpai kepala suku ini. Dibacakannya surah Al-Fatihah, ditiupkannya aja. Tuh langsung terbangun kan kepala suku itu. Di dalam hadis itu disebutkan seperti tidak ada kejadian apa-apa, langsung terbangun dia. Nah, sebagai tanda syukur dikasihlah kambing, seekor kambing ya. Seekor kambing itu kalau diuangkan sekarang berapa? 2 juta setengah. Ah, kurban ya. Penitia kurban tahu kan? Jadi, oke lah. Tapi karena sahabat ini nggak tahu hukumnya, nggak berani orang untuk makannya. Nggak berani untuk makannya, karena belum pernah dibuat Nabi gitu kan. Baca surah Al-Fatihah dapat upah, boleh dimakan gitu. Akhirnya dibawa orang itulah kepada Nabi, ya kan. Itulah dia muncullah ucapan tadi, ma adraka annaha ruqyah. Dari mana kau tahu itu surah Al-Fatihah itu ruqyah? Ruqyah itu kan artinya jampi-jampi atau doa perlindungan, kira-kira begitu. Nah, karena tidak tahu hukum kambing tadi sebagai hadiah tadi, ya nggak apa-apa, ambil, kata Nabi. Dan secara berseluruh Nabi bilang, jangan lupa ya bagianku, kata Nabi. Nah, tapi seluruh Nabi aja itu. Nah, dari sini pula para ulama mengambil dalil boleh mengambil upah dari ruqyah. Tapi nggak sampai lah pula 2,5 juta apa? 2.200.000 kayak ruqyah, ya kan? Hah? Hancur. Seekor kambing pula, ya kan? Tapi dulu ada itu Ustadz Haryono, entah belum namanya. Dia pejabat aja pula apanya kan. Jadi setiap orang yang berobat sama dia wajib membeli kambing 1 ekor. Kalau ditanya alasannya inilah hadis ini. Cuma orang yang datang ke tempat dia berobat itu tidak wajib membawa kambing, karena kambing sudah disediakan. Nah. Jadi setiap orang datang beli kambing. Mana kambingnya? Itu sudah ada situ. Nah, jadi salah satu lagi alasannya penyakit-penyakit orang itu dipindahkan ke kambing tadi. Jadi beratus-ratus orang berobat, kambingnya 1. Jadi kalau sakit stroke, sakit jantung dipindahkan ke kambing itu, ya kan, mungkin nggak bisa hidup kambing itu lagi. Nah, logikanya begitu kan, kalau memang penyakit itu bisa dipindahkan ke kambing. Nah, itulah apa tadi. Nah, jadi tadi namanya syifa, ya kan. Kemudian ruqyah ini hampir sama sebenarnya. Ruqyah itu cara untuk mendapatkan syifa, obat, sembuhan. Kemudian surah Al-Fatihah ini juga disebut dengan nama Al-Asas. Asas itu apa? Pondasi. Liqauli Ibnu Abbas, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, wa asasul kutubi al-Qur'anu wa asasul Qur'ani al-Fatihatu. Pondasi dari semua kitab, pokok, ya, pangkal dari semua kitab-kitab yang ada adalah Al-Qur'an. Sedangkan pokok atau dasar dari Al-Qur'an adalah surah Al-Fatihah. Maka
disebutlah Al-Fatihah ini surah Al-Asas. Wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan pondasi Al-Fatihah adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disebut juga dengan nama Al-Kafiyah, sesuatu yang mencukupi. Li'annaha takfi an siwaha, karena surah Al-Fatihah sudah mencukupi dari semua ya ayat-ayat Quran. Jadi itulah sekitar berapa di sini disebutkan 12 nama ya, isna asyara isman zakarah al-Qurtubi. Ada 12 nama ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenai fadilah dari surah Al-Fatihah ini, pertama seperti disebutkan di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma anzalallahu fit Taurati wala fil Injil misla ummil Quran wa hiya sab'ul mathani wa hiya kama qala Allah azza wa jalla fil hadis al-qudsi maqsumatun baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Jadi keutamaan surah Al-Fatihah ini seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, bahwa tidak ada satu surah yang diturunkan di dalam Taurat, dalam Injil yang bisa mengimbangi Ummul Quran atau Al-Fatihah tadi. Wahia as-sab'ul masani, dialah 7 ayat yang diulang-ulang. Wa kama qala Allah azza wa jalla fil hadis al-qudsi, dan sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa surah Al-Fatihah itu maqsumatun baini wa bain 'abdi, dibagi 2 antara Allah dan hambanya, sebagaimana sudah disebutkan tadi, wa li 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi kesimpulannya bahwa surah Al-Fatihah ini surah yang tidak bisa ditandingi ya. Tidak pernah ditemukan dalam Taurat dan tidak pernah ditemukan dalam Injil, bahkan di dalam kitab-kitab yang lain. Nah, kemudian keutamaan surah Al-Fatihah ini ya banyak kalau kita cari dalam kitab-kitab. Di sini ada 2 saja ya. Kalau kita cari dalam kitab Fadail As-Suwar atau Fadailu Suwaril Quran, banyak lagi keutamaan dari surah Al-Fatihah ini. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Bismi ya dengan nama. Bismillahi dengan nama Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi ini sudah biasa ya, sudah biasa kita dengarkan dan juga kita amalkan. Di dalam satu hadis disebutkan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' atau ajzam. Setiap perkara yang penting, perkara penting itu berarti penting dalam urusan agama, penting dalam urusan dunia. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi, tidak dimulai ya di dalamnya dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', maka dia akan terputus. Terputus ay ajzam, seperti orang kena kusta. Jadi bukan berarti kalau nggak baca bismillah kena kusta, bukan. Nah, maksudnya terpotong, terputus, seolah-olah seperti orang kena kusta itu. Para ulama menyebutkan terputus barokahnya. Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, barokahnya tidak ada. Jadi makan, minum, maka semua perbuatan-perbuatan sehari-hari oleh Nabi diajarkan harus dimulai dengan bismillah. Misalnya naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha, ya kan? Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Mau tidur? Hah? Oh ya. Mau tidur bismillah juga. Ya. Mau apa lagi? Pokoknya semua lah ya kan.
Nah, jadi bismillah ini seperti password, ya, seperti kata kunci. Kalau mau berkah perbuatan kita itu mulai bismillah. Ya. Jadi segala hal yang penting gitu ya. Nah, tapi jangan pula mencuri bismillah ya kan. Supaya berkah. Nah, atau melakukan hal-hal yang najis, kotor gitu kan. Enggak dianjurkan kita bismillah. Bahkan termasuk menyapu sampah gitu kan. Para ulama kita mengatakan makruh hukumnya. Makruh kita menyapu sampah bismillahirrahmanirrahim. Atau ada tai kucing bismillahirrahmanirrahim. Ya. Walaupun merokok lagi. Bismillah. Kalau makruh jadi makruh dia, tapi kalau haram jadi haram. Kalau merokok baca bismillah double lah. Jadi amru zibalin itu ya penting itu berarti mendatangkan kemaslahatan. Kalau dia mendatangkan mafsadah, kerusakan, nggak penting. Nah, bahkan menyapu sampah tadi sebenarnya ada maslahatnya kan, tapi tidak dianjurkan bismillah karena di situ ada sesuatu yang kotor. Jadi sesuatu yang kotor tidaklah patut dibacakan bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira begitu. Udah bisa kita? Ini boleh sedikit boleh. Gini. Ya. Ambil Fatihah ini boleh. Ini kan tidak tuh. Bismillah ini termasuk yang Fatihah atau bukan yang tidak? Apanya? Bismillah. Ada kan ulama alhamdulillah awalnya. Ya. Ketika saya ingin bismillah. Bismillah. Dari ini kalau pendekatan mazhab, kira-kira kalau pendekatan hadis, mana yang kuat? Benar. Ya. Masing-masing ada hadisnya kan. Nah, karena kita ini belajar ya dengan ulama, maka kita mesti tahu dalilnya. Nanti insyaallah ada untuk berikutnya. Oh, insyaallah. Belum sampai ke situ ya. Sabar. Ada sesi juga ya. Nanti gak datang pula dia. Kalau kita kan Baik, saya kira ya sampai situ dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini mendatangkan manfaat dan maslahat dunia dan akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li abaina wa li ummahatina ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولسائر المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما دقيقا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والصحة والعافية علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.